Film ini berlatar di London masa depan yang suram. Krisis perumahan dan kesenjangan sosial telah mencapai puncaknya. Pemerintah dan korporasi bekerja sama menggusur warga miskin dari kota, menggantinya dengan apartemen mewah dan kawasan privat yang dijaga ketat. Hampir semua perumahan sosial telah dihancurkan. Tersisa satu kompleks terakhir yang masih bertahan, The Kitchen. Tempat ini bukan sekedar bangunan tua, melainkan simbol perlawanan warga kelas pekerja yang menolak terusir. Cerita berfokus pada Izzy, seorang pria muda yang hidup di The Kitchen, namun tidak merasa memiliki tempat itu. Ia bekerja di perusahaan pemakaman bernama Life After Life, yang mengurus jenazah dengan teknologi modern dan efisien. Pekerjaannya membuatnya terbiasa dengan kematian dan kehilangan, tetapi ia bersikap dingin dan tertutup terhadap orang lain. Way more for his death. I was left around like money or whatever. I had to go. You're a cunt. Well, commission ain't gonna make itself, is it? They will get the kitchen. Alright. Izzy hanya memiliki satu tujuan, keluar dari The Kitchen dan pindah ke apartemen modern yang nyaman. Ia ingin hidup aman, jauh dari kekacauan dan tekanan aparat yang terus mengintimidasi penghuni kompleks tersebut. The Kitchen sendiri digambarkan sebagai komunitas yang hidup dan penuh solidaritas. Warganya saling mengenal, berbagi makanan, merawat anak-anak bersama, dan berkumpul untuk menonton siaran bajakan di layar besar. Namun, ancaman selalu mengintai. Drone pengawas berputar di udara, polisi dan petugas penggusuran sewaktu-waktu datang, dan listrik sering diputus. Ketegangan antara warga dan otoritas terasa konstan. Kehidupan Izzy mulai berubah ketika ia bertemu Benji, seorang remaja laki-laki yang ibunya baru saja meninggal. Izzy pertama kali berinteraksi dengan Benji melalui pekerjaannya, karena perusahaan tempatnya bekerja menangani jenazah ibu Benji. Pertemuan itu canggung. Benji adalah anak yang penuh amarah dan kesedihan. Ia merasa sendirian dan terluka oleh kehilangan tersebut. Kitchen. Yeah. Takdir mempertemukan mereka kembali di The Kitchen. Benji tinggal di kompleks yang sama, dan perlahan ia mulai mengikuti Izzy. Ada kemungkinan Izzy adalah sosok ayah yang tak pernah benar-benar hadir dalam hidup Benji. Film tidak langsung mengungkapkannya secara eksplisit, tetapi tersirat bahwa Izzy memiliki hubungan masa lalu dengan ibu Benji. Rasa bersalah dan tanggung jawab mulai tumbuh dalam diri Izzy, meski ia berusaha menyangkalnya. Sementara itu, tekanan terhadap The Kitchen semakin besar. Pemerintah menetapkan tenggat waktu terakhir untuk mengosongkan kompleks tersebut. Warga terpecah antara melawan atau menyerah. Sebagian ingin bertahan apapun resikonya. Sebagian lain mulai putus asa. Izzy melihat kesempatan. Jika ia menjaga jarak dari konflik, peluangnya untuk pindah ke apartemen baru akan semakin besar. Benji justru semakin melekat pada komunitas. Ia aktif dalam kegiatan warga dan melihat The Kitchen sebagai rumah satu-satunya yang ia miliki. Ia memandang Izzy dengan campuran harapan dan kekecewaan. Di satu sisi, ia ingin Izzy hadir sebagai figur ayah. Di sisi lain, ia marah karena merasa ditinggalkan. Yeah. But it doesn't even matter. Stay away from them. Pillow and a blanket. This is a bang and attack. They did it in Aylesbury. They did it. Bound to work. Just get fishes in the water. When my mum passed, I'm so glad. And this is our friend Benji here. Get to know that shit. It's up. Konflik batin Izzy memuncak ketika ia hampir mendapatkan persetujuan untuk pindah ke apartemen impiannya. Ia telah menabung dan memenuhi persyaratan administratif. Dunia baru yang bersih dan aman sudah di depan mata.
Namun di saat yang sama, situasi di The Kitchen semakin genting. Aparat mulai melakukan operasi penertiban besar-besaran. Bentrokan kecil terjadi. Infrastruktur rusak. Ketakutan menyelimuti warga. Hubungan Izzy dan Benji semakin emosional. Benji menuduh Izzy egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Tuduhan itu menembus pertahanan Izzy. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia mencoba melarikan diri, bukan hanya dari kemiskinan, tetapi juga dari tanggung jawab dan rasa kehilangan. Pekerjaannya yang berkaitan dengan kematian membuatnya terbiasa menutup perasaan. Namun, Benji memaksanya untuk menghadapi emosi yang lama ia pendam. Fuck off, man. Fucking. Why are you here? Go away, man. Go away. The door's there. Ketika penggusuran besar akhirnya dimulai, suasana menjadi kacau. Polisi masuk dengan perlengkapan lengkap. Drone dan kendaraan lapis baja mengitari kompleks. Warga berkumpul, saling melindungi, membentuk barisan pertahanan seadanya. The Kitchen berubah menjadi medan perlawanan terakhir. Di tengah kekacauan itu, Izzy harus membuat pilihan. Ia bisa pergi dan menyelamatkan diri, atau tetap tinggal bersama Benji dan komunitas yang selama ini ia hindari. Momen krusial terjadi ketika Benji berada dalam bahaya. Tanpa ragu lagi, Izzy kembali dan memilih untuk melindungi Benji. Keputusan ini menandai perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak lagi memikirkan apartemen impian atau kehidupan individualistis. Ia memilih hubungan, tanggung jawab, dan kebersamaan. Bentrokan berujung tragis. The Kitchen mengalami kerusakan besar. Banyak warga ditangkap atau dipaksa pergi. Namun, semangat komunitas tidak sepenuhnya hancur. Film tidak menawarkan kemenangan besar atau akhir yang sepenuhnya bahagia. Sebaliknya, ia menampilkan ketahanan manusia dalam menghadapi sistem yang menindas. Di akhir film, Izzy dan Benji berjalan bersama di tengah puing-puing kehidupan lama mereka. Masa depan masih tidak pasti. Apartemen modern yang dulu begitu diinginkan Izzy, kini terasa hampa dibandingkan ikatan yang telah ia bangun. Ia menerima perannya dalam hidup Benji. Hubungan mereka menjadi simbol harapan kecil di tengah dunia yang keras. Film ditutup dengan nada reflektif, tentang rumah yang bukan sekedar bangunan, melainkan orang-orang di dalamnya. Tentang keluarga yang tidak selalu dibentuk oleh darah, tetapi oleh pilihan untuk hadir dan bertahan bersama. The Kitchen mungkin runtuh secara fisik, tetapi maknanya sebagai komunitas dan simbol perlawanan tetap hidup dalam diri mereka yang selamat. Itulah alur cerita film The Kitchen, kisah tentang perjuangan, kehilangan, dan arti rumah yang sebenarnya. Film ini bukan hanya menghadirkan drama distopia yang menegangkan, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan tentang keluarga dan solidaritas di tengah tekanan sistem yang keras. Kalau kalian suka film dengan tema sosial yang kuat dan emosional, film ini wajib banget masuk daftar tontonan kalian. Jangan lupa dukung channel Rebahin Aja dengan cara klik like, komen pendapat kalian tentang film ini, dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita film menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.